warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mau mencari perspektif alternatif ya dari penilaian akademik. Di sini di gambar ini ada beberapa rentang penilaian. Sebagai contoh, jika nilai angka 56 sampai 69 maka nilai huruf C, 70 sampai 85 maka B, 86 sampai 100 maka A. Tetapi kasus yang terjadi adalah nilai 70 dengan nilai 85 bahkan 85,9 pun itu masih dianggap B jika menggunakan aturan baku seperti ini. Nah, artinya di sini ada ketidakadilan penilaian, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan klasterisasi agar nilai-nilai itu terkelompok berdasarkan nilai klasternya untuk mendekati nilai klasternya. Contoh kasus nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, mahasiswa nomor 1 nilai 86A ya, karena aturannya tepat 86A. Tetapi untuk mahasiswa nomor 2 nilai 85,9 B, sementara 85,9 sebenarnya tipis sekali dengan 86, hanya kurang 0,1 saja dia dapat. Tetapi dengan aturan yang bagus seperti ini, sekalipun dia punya nilai 85,9 dia masih akan dianggap B. Begitu juga nomor 3 dan 4. 70 itu B sudah. Tapi 69,8 padahal udah mepet sekali di sini juga masih dianggap C. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, bagaimana nilai-nilai tersebut itu mendekati nilai klasternya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. Pada studi kasus ini kita akan menggunakan K-min ya, dengan mencari kedekatannya menggunakan Euklidian. Kita langsung saja. 86A sesuai aturan bakunya ini, if then, ya, tapi kita akan mencoba mengklaster. Oke, yang pertama, kita tentukan dulu jumlah klasternya ada 3 ya, 86, 70, 56. 86 adalah ini, itu batas terkecil nilai A, 70 batas terkecil nilai B, 56 batas terkecil nilai C. Oke, sekarang kita hitung. Yang pertama, dengan model klasterisasi ini, dengan pendekatan Euclidean distance ini, nanti jarak terkecil terhadap klaster itu akan menjadi solusi. Akan kita ambil menjadi nilai akhirnya. Sebagai contoh, yang pertama 86. Lihat nilai mahasiswa nomor 1 86. Kemudian menggunakan rumus Euclidean distance ini, yaitu C3 nilai awal, kemudian dikurangi klasternya, kemudian dipangkat 2, hasilnya 0,00 ya, karena sama ya, 86 sama 86 jaraknya tidak berjarak, langsung 0, artinya dia langsung ketemu A. Dengan B 16, jaraknya 16, dengan C jaraknya 30. Artinya ketika kita menggunakan KNN, nilai terkecil lah yang akan diambil menjadi kesimpulan. Berarti dia A, dekat dengan A gitu. Kemudian ini ya kasus yang kedua yang akan kita cari. Mahasiswa nomor 2 ini nilainya itu kalau menggunakan aturan if then else seperti ini itu dia hanya dapat B. Walaupun nilainya 85,9. Artinya ini sudah dekat sekali dengan 86 tapi dia masih dapat B. Nah, tetapi dengan klaster beda lagi. Kita hitung kedekatannya. 85 dengan 86 memiliki kedekatan 0,10. 85,9 dengan 70 memiliki nilai kedekatan 15,9. Itu juga 85,9 dengan 56 memiliki kedekatan sebesar 29,9. Artinya kalau kita bandingkan yang terkecil kita ambil solusi. Artinya si mahasiswa nomor 2 ini mendapatkan nilai A karena dia memiliki kedekatan dengan klaster 86 ini. Begitu juga seterusnya. Contoh nomor 4 umpamanya. Dengan aturan penilaian dia hanya dapat C. Tetapi nomor 4 dia dapat nilai B karena nilai kedekatan dengan klaster lebih kecil B, 0,20. Dengan perspektif seperti ini, kita sudah mencoba memberikan keadilan terhadap nilai-nilai tersebut. Karena di contoh kasus tadi 85,9 itu memang lebih dekat kepada 86. Hanya tinggal 0,1 saja dia dapat A. Tapi jika menggunakan aturan yang bagus seperti ini, dia tetap B. Nah, itu kan ada kasihan sekali ya antara mahasiswa yang dapat nilai 70 dengan mahasiswa yang dapat nilai 85,9 itu masih sama pokoknya. Setelah kita hitung, kita ketemu nilai-nilai A, B, 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 C, A, B, B, C dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita cocokkan.
ternyata menurut perspektif klaster, mahasiswa nomor 2 ini seharusnya dapat A. Nomor 4, dengan aturan nilai C, dengan klasterisasi dia B. Alasannya sudah paham ya. Jadi karena nilai-nilai tersebut memiliki kedekatan dengan pusat klasternya. Begitu juga seterusnya yang bawah. Nah, tapi ini klasterisasi menggunakan K-mean, kita butuh membuktikan. Kita harus menggunakan iterasi yang kedua untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini, nilai-nilai yang sudah terbentuk ini tidak berubah. Maka kita akan menggunakan klaster iterasi yang kedua. Nah, klaster sekarang, 3 klaster yang sekarang ini diambil dari hasil perhitungan. Sebagai contoh, K1 menjadi 85,6 dari perhitungan berikut. Kita hitung terlebih dahulu jumlah untuk membuat klaster di iterasi yang kedua, yaitu kita jumlahkan angka-angka dari nilai angka ini dengan kriteria yang ada di P, kelompok kriteria yang ada di P, kriterianya adalah G4 atau A. Jadi dia akan menghitung jumlah yang A. Berarti 1, 2, dan 7 dibagi jumlah A. 1, 2, 3 dibagi 3, hasilnya 85,96. Begitu juga klaster yang kedua, yaitu menjumlah semua nilai angka yang ada di angka awal ini, kemudian semua yang B. Ini ya, semua yang B, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor 3, kemudian nomor 4, nomor 5, nomor 9, dan nomor 10 dibagi dari jumlah B, 1, 2, 3, 4, 5, dan enter. Begitu juga yang bawah, yaitu dibagi menjumlah semua yang C, kemudian dibagi total C, ada 2, 1, 2, rumusnya seperti ini. Oke, ini klaster pusat yang kedua, iterasi yang kedua. Kemudian dihitung kembali nilai awal di min dari klaster yang kedua dipangkat 2, begitu juga nilai awal dikurangi klaster yang kedua dipangkat 2, kemudian nilai awal dikurangi klaster yang ketiga dipangkat 2. Nah, kemudian menulis A, B, C, dan seterusnya itu, yaitu jika min berada di kolom A berarti dia A, jika min berada di kolom B, jika nilai terkecil di kolom A maka A, jika nilai terkecil di kolom B maka B, dan jika nilai terkecil di kolom C maka nilai hubungan C. Nah, untuk memastikan agar kita tidak mengulang iterasi selanjutnya, kita cek apakah nilai yang ada di sini dengan nilai yang ada di sini sudah sama menggunakan rumus di Excel. Jika nilai ini iterasi pertama dan nilai pada iterasi kedua sudah sama, maka iterasi berhenti. Berarti iterasi ini selesai di iterasi yang kedua. Sehingga nilai menurut klasterisasi adalah seperti ini. Nilai berdasarkan aturan baku, sementara ini nilai berdasarkan aturan klasterisasi. Ini bisa menjadi alternatif perspektif untuk memberikan nilai atas prestasi-prestasinya dan dirasa lebih adil dibanding menggunakan rentang aturan penilaian yang sudah baku seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.